Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansi, NIM 19220006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor gerak, di mana materi ini dipakai untuk menyelesaikan mata kuliah teori embedded system. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang sensor gerak. Yang pertama di sini, fungsi perangkat pendeteksi gerakan. Setidaknya ada dua fungsi utama dari perangkat ini, yaitu sebagai bagian dari sistem alarm dan sebagai sistem kontrol peralatan listrik di rumah. Misalnya, lampu ruangan. Jadi yang perlu digarisbawahi, selain sebagai sistem keamanan, perangkat pendeteksi gerakan ini juga dapat menjadi alat kontrol penggunaan listrik di rumah. Penggunaan motion sensor sebagai alarm, yaitu perangkat ini dapat mendeteksi ketika ada objek yang bergerak seperti orang yang berjalan. Biasanya perangkat ini terintegrasi dengan perangkat lain untuk menyembunyikan alarm atau memberikan notifikasi melalui smartphone saat mendeteksi gerakan pada wilayah yang menjadi pantauannya. Penggunaan sensor gerak sebagai bagian dari sistem alarm dapat memberikan perlindungan tambahan karena sifatnya yang terus berfungsi selama terhubung ke sumber daya baik listrik rumah maupun baterai. Penggunaan motion sensor sebagai sensor lampu atau alat elektronik, perangkat ini berfungsi sebagai saklar otomatis yang menyalakan lampu saat mendeteksi adanya gerakan di ruangan. Penggunaan sensor lampu seperti ini dapat menghemat penggunaan listrik, terutama pada daerah yang cukup jarang dilalui orang. Di bawah ini merupakan gambar ya, manfaat sensor gerak. Oke, kita bisa lihat gambarnya. Kita lanjut. Di sini ada berbagai tipe perangkat pendeteksi gerakan atau biasa disebut motion sensor. Sebelum membahas keuntungan penggunaan perangkat pendeteksi gerakan, kita perlu memahami tipe-tipe perangkat pendeteksi gerakan. Dilihat dari cara kerjanya, setidaknya perangkat ini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu active infrared sensor, ada passive infrared peer sensor, ada active ultrasonic sensor, ada passive ultrasonic sensor. Ya, kita jelaskan yang pertama ada active infrared sensor. Perangkat tipe ini bekerja dengan memancarkan sinyal listrik secara terus-menerus dengan menggunakan gelombang infrared yang terhubung dengan pendeteksi cahaya. Jika infrared terganggu karena adanya gerakan, maka sistem akan menghidupkan lampu. Perangkat ini juga biasanya digunakan dengan tujuan untuk mengontrol lampu rumah. Jika tidak ada orang dalam ruangan, lampu akan otomatis dimatikan untuk menghemat listrik. Kemudian kita jelaskan lagi nih, ada passive infrared peer sensor. Berbeda dengan tipe sebelumnya, perangkat ini bekerja berdasarkan sumber panas dibawa oleh objek yang bergerak. Jika ada gerakan manusia yang melewati perangkat ini, maka secara otomatis perangkat ini akan mendeteksi adanya sumber panas dan mengaktifkan alarm. Perangkat tipe ini merupakan perangkat yang umum digunakan untuk sistem keamanan rumah. Kemudian ada active ultrasonic sensor. Perangkat ini bekerja untuk memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi di mana kita tidak akan bisa mendengarnya secara terus-menerus ya teman-teman. Suara yang timbul akibat adanya gerakan akan menginterupsi gelombang suara dalam sensor, sehingga perangkat ini akan mengaktifkan alarm. Nah, di mana selanjutnya yang terakhir ada passive ultrasonic sensor. Perangkat tipe ini tidak memancarkan sensor suara. Sebaliknya, perangkat ini menunggu adanya aktivitas suara seperti adanya suara pecahan kaca jendela, kaca pintu,
langkah kaki manusia, dan lain-lain. Ketika aktivitas suara terdeteksi, maka secara otomatis sistem akan mengaktifkan alarm. Lanjut, ini di bawah selanjutnya ada keunggulan perangkat pendeteksi gerakan. Dibandingkan dengan sistem CCTV, penggunaan perangkat pendeteksi gerakan memiliki keunggulan dalam instalasi. Pemasangan perangkat ini tidak memerlukan koneksi terhadap komputer atau jaringan internet. Perangkat ini dapat mengcover hampir seluruh ruangan. Selain itu, perangkat ini juga mampu bekerja di siang dan di malam hari, di dalam atau di luar ruangan, tanpa perlu mempertimbangkan fitur tambahan. Meski memiliki beberapa keunggulan, pengguna perangkat pendeteksi gerakan dapat menimbulkan masalah jika Anda memiliki hewan peliharaan yang sering lalu lalang di dalam ruangan. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, Anda tidak perlu khawatir dengan adanya salah deteksi karena masalah ini. Selain itu, perangkat ini juga bisa dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terkadang perangkat pendeteksi gerakan juga diintegrasi dengan lampu. Ketika ada gerakan yang terdeteksi, lampu yang terintegrasi dengan perangkat ini akan otomatis menyala. Hal ini untuk mencegah adanya pencuri yang tersembunyi dalam kegelapan. Beberapa jenis perangkat pendeteksi gerakan yang bisa menjadi pilihan antara lain ada Honeywell, Ademco, ada Aurora Peer Motion Sensor, DT7235T, Dual Tech Motion Sensor, ada Leviton ODC 0S, I1W, Self-Contained Ceiling Mount Occupancy Sensor, Scaling PS434A Motion Sensor, RAB Lighting STL 200W Still Sensor. Di atas merupakan beberapa contoh perangkat pendeteksi gerakan. Baik, selanjutnya kita ada tips dalam memasang alat pendeteksi gerakan. Yang pertama, jangan pasang perangkat ini menghadap jendela yang terhubung ke jalan. Meskipun perangkat ini tidak akan mendeteksi gerakan manusia yang berada di luar jendela, tetapi salah deteksi dapat terjadi akibat adanya sinar lampu atau matahari yang menyebabkan alarm berbunyi. Yang kedua, jangan pasang perangkat ini dekat dengan air conditioner atau AC atau tempat-tempat yang memungkinkan adanya perubahan suhu secara drastis untuk mencegah salah deteksi. Yang ketiga ada perangkat pendeteksi gerakan. Perangkat pendeteksi gerakan memiliki blind spot. Sebagai contohnya yaitu peer sensor tidak bisa mendeteksi gerakan yang bergerak menghadap langsung ke perangkat. Oleh sebab itu, pemasangan beberapa perangkat dalam ruangan harus mempertimbangkan blind spot dari masing-masing perangkat. Kemudian, yang keempat adalah pastikan perangkat yang Anda gunakan cukup bersih di bagian depannya dari kotoran atau debu yang dapat menghambat kerja sensor. Di bawah ini ada sensor peer. Sensor peer merupakan sensor yang mempunyai fungsi sebagai pendeteksi adanya benda atau tidak dengan sistem deteksi pancaran sinar infrared. Kepanjangan dari peer merupakan yaitu pasif infrared. Komponen elektronika ini mempunyai sifat pasif yang artinya tidak dapat menghasilkan sinar infrared secara independen, akan tetapi hanya bertindak sebagai penerima dari radiasi sinar infrared. Aplikasi penggunaan dari sensor peer ini difungsikan dalam aplikasi proyek detektor pergerakan dikarenakan sebuah benda yang memancarkan
atau menghasilkan energi radiasi akan terdeteksi oleh sensor ini pada saat inframerah dari sensor PIR mendeteksi dengan perbedaan suhu tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat memasuki pintu mal yang membuka dengan otomatis, saat itu kita akan memasuki area dalam mal. Berikut adalah gambar dari sensor PIR. Komponen utama penyusun sensor ini antara lain yaitu lensa Fresnel, sensor piezoelektrik, penyaring infrared, IC komparator, penguat amplifier. Prinsip kerja sensor PIR. Pancaran dari sinar infrared yang mengenai ke sensor piezoelektrik masuk melalui lensa Fresnel akan dihasilkan output arus listrik efek dari sinar infrared yang memiliki kandungan energi kalor. Bahan dasar dari pembuatan sensor piezoelektrik yaitu cesium nitrat CsNO3, gallium nitrida GaN, serta litium tantalate LiTaO3. Arus listrik yang timbul akan menghasilkan tegangan yang akan diproses lebih lanjut yang dimana akan masuk ke IC komparator. Pada IC komparator inilah akan dibandingkan tegangan yang dihasilkan dari hasil pembacaan sensor dengan tegangan referensi atau Vref dan akan menghasilkan output berupa sinyal 1 bit. Sehingga output dari sensor ini yaitu berupa logika 1 banding high dan 0 per low. Pada saat kondisi logika high berarti sensor terdeteksi adanya infrared, sedangkan logika low kebalikan dari itu. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya pancaran infrared yang panjang. Gelombangnya antara 8 sampai 14 UM. Dan selain panjang gelombang tersebut, maka sensor tidak akan bekerja. Pada manusia, temperatur suhu badan yang bisa menghasilkan pancaran infrared yang panjang gelombang antara 9 sampai 10 UM dengan standar pada 9,4 UM dan pada nilai panjang gelombang tersebut merupakan range nilai yang dapat dideteksi oleh sensor PIR. Berikut adalah tutorial cara mengakses sensor PIR dengan Arduino Uno. Bahan yang diperlukan, yang pertama ada Arduino Uno, komputer, dan software IDE Arduino. Sensor PIR, resistor 330, LED merah 5 mm per 3 mm, breadboard, kabel jumper. Berikut adalah skema Arduino yang perlu dirangkai. Di bawah ini ada program codingnya juga yang akan kita pakai. Di sini pada saat sensor terpasang dan tidak mendeteksi adanya benda bergetar di depannya, maka lampu LED secara default padam dan menyala dalam waktu delay selama 5 detik. Sekian penjelasan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.